Menjadi seorang entrepreneur itu impian banyak orang, termasuk gua. Ada satu kebanggaan tersendiri kalau kita bisa punya brand sendiri. Dan kayaknya itu privilege yang keren banget ya gitu. Kita sering takjub kalau lihat orang-orang yang brandnya sukses, terus kita juga pengen banget nih ngikutin jejak mereka. Saking pengennya, gue lihat banyak orang yang berjuang mati-matian, ada yang rela merantau jauh-jauh sampai ke luar negeri, ninggalin keluarga bertahun-tahun cuma buat ngumpulin modal. Dan ada juga yang kerja di dalam negeri, sambil ambil 2 sampai 3 pekerjaan sekaligus, pagi, siang, malam demi nabung buat bangun brand impian mereka. Tapi ironisnya, seringkali pas modalnya udah terkumpul, pas duitnya udah ada di tangan, masalah baru pun muncul. Masalahnya itu kebingungan. Bingung harus mulai dari mana, harus bikin apa. Dan akhirnya karena nggak tahan pengen buru-buru mulai, mereka mengeksekusi bisnisnya dengan ugal-ugalan. Ugal-ugalan gimana nih Bang? Ya ugal-ugalan gitu, bikin produknya asal-asalan, asal bikin produk, asal sebar iklan, asal jalan. Dan sedihnya, duit hasil kerja keras bertahun-tahun itu bisa ludes seketika karena punya bisnis yang nggak jelas arahnya gitu. Dan buat lo yang sekarang lagi di fase bingung itu, gua mau kasih saran satu langkah pertama yang paling krusial sebelum lu mikirin apapun, sebelum lu mikir logo, sebelum lu mikir produk, sebelum lu mikir iklan, sebelum lu mikirin toko, supplier dan sebagainya. Hal yang paling krusial yang mesti lu lakuin terlebih dahulu yaitu menentukan target market. Dan di video ini gua bakalan kasih tahu lu cara nentuin target market yang benar. Dulu gua dan mungkin banyak dari kita semua ini mikir kalau mau untung gede, target pasar kita harus luas. Target pasar kita harus semua orang, nggak menentukan sespesifik mungkin. Kita takut kalau kita milih target yang spesifik, nanti yang beli bakalan sedikit. Kita takut kehilangan potensi pembeli lain gitu. Dan ini menurut gue ini namanya FOMO ya. FOMO dalam bisnis. Jadinya kita bikin produk yang aman buat semua usia, buat semua gender, semua kalangan. Dan itu melelahkan sekali. Padahal di dalam buku Brain Gap karya Martin Numeyer ada prinsip keras yang bilang, if you try to be everything to everyone, you end up being nothing to anyone. Kalau lu mencoba jadi segalanya buat semua orang, lu malah bakalan nggak jadi apa-apa buat siapapun. Kenapa? Karena lu jadi ngebosenin, lu jadi rata-rata dan pasar yang udah sesak ini, rata-rata itu sama dengan nggak kelihatan. Gimana cara nentuin target market yang bener biar nggak boncos, biar nggak capek trial and error gitu? Jawabannya harus sespesifik mungkin. Target market itu harus sespesifik mungkin. Gua kasih tahu rahasia dapur gua. Sebagai desainer, kalau gua dapet klien, hal pertama yang gua jadiin acuan desain bukan tren, bukan keindahan, tapi target marketnya. Dan gua nggak nerima jawaban kayak targetnya wanita usia 20, 30 tahun. Itu terlalu luas. Itu demografis, bukan target market. Wanita 25 tahun yang tinggal di kos-kosan Jakarta Selatan, beda banget seleranya sama wanita 25 tahun yang tinggal di perumahan suburban dan udah punya anak 2. Jadi untuk menentukan target market, gua biasanya bakalan gali sampai ketemu satu sosok imajiner. Kita sebut aja namanya persona. Gue bakal namain dia misalnya namanya Siska, umur 24 tahun. Pekerjaannya misalnya junior graphic design. Hobinya scroll TikTok, cari kafe estetik tapi murah. Dia berangkat kerja naik KRL. Jadi dia butuh tas yang kuat tapi tetap gaya. Ketakutan terbesarnya adalah dibilang kudet. Gue bakalan tracking kegiatan sehari-harinya. Pagi dia ngopi apa, siangnya dia makan apa, sorenya nongkrong di mana, sama siapa. Kenapa harus sedetail ini? Karena pas lu tahu lu ngomong sama Siska, cara lu bikin produk,
cara lu desain dan cara lu promosi bakal berubah total. Lu nggak lagi teriak ke stadion kosong. Lu lagi ngobrol inti sama satu orang dan tebak apa? Di luar sana ada ribuan orang yang punya karakter mirip Siska. Pas lu berhasil nyentuh hati satu Siska, ribuan Siska lainnya bakalan ngerasa relate banget gitu. Dan itu yang disebut brand resonance. Analogi gampangnya gini, analogi gampangnya gini, Bro. Misal lu mau nembak cewek, kalau lu nembak pakai surat kaleng yang isinya kepada yang terhormat wanita di dunia ini, aku cinta kamu, apakah akan ada yang baper? Gue jamin nggak bakalan ada, Bro. Malah bakalan dikira spam gitu ya kan. Ini analogi sederhana aja ya. Kalau lu nulis macam, "Hai Siska, aku suka banget nih pas lihat kamu ketawa waktu makan bakso kemarin." Anjing. Itu bakalan kena. Itu personal, bisnis pun sama. Start small dan start specific, oke? Buat gue pribadi, teknik ini nyelamatin gue dari banyak kebingungan. Dulu gue sering buntu pas mau desain, warnanya apa ya, fontnya apa ya. Tapi pas gue udah pegang profil si Siska ini, jawabannya bakalan muncul sendiri. Jawabannya bakalan kayak, oh si Siska suka yang minimalis tapi playful, jangan kasih warna emas tua, dia bakal anggap itu selera bapak-bapak, kasih warna-warna pastel atau earth tone. Misal ini ya, ternyata mendesain atau bikin bisnis itu jadi jauh lebih gampang kalau kita tahu siapa yang bakal make. Kita jadi punya empati, kita kita nggak bakalan egois lagi, nggak cuma mementingkan selera pribadi gitu ya. Tapi kita bakalan mikirin apa yang customer butuhkan. Dan itulah inti dari bisnis yang sukses. Melayani orang yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, dan ini selaras dengan konsep lama yang sering orang bilang gitu kan. Pembeli adalah raja, pembeli adalah ratu. Bener, kalau ratunya tepat sasaran. Untuk menjadi acuan lu ratuin aja satu sosok gitu. Nanti yang lainnya bakalan ngikutin, Bro. Jadi, buat lu yang lagi nabung, yang lagi kerja keras di luar sana atau yang udah mulai bingung mau mulai dari mana, stop dulu sejenak. Simpen dulu duit lu, ambil kertas, dan coba tulis siapa satu orang yang mau lu bantu hidupnya lewat brand lu. Namain dia, bayangin hidupnya kayak gimana, kesehariannya gimana, aktivitinya kayak gimana. Setelah lu dapat, baru lu punya acuan itu. Kalau lu mulai usaha lu dengan ugal-ugalan tanpa tahu target market lu, dan sekarang gue penasaran, lu udah punya bayangan belum tentang si Siska atau Budi versi brand lu? Coba Coba deh ceritain tipis-tipis di kolom komen. Siapa tahu kita bisa beda bareng. Oke, kita nulis cabut dulu. Semangat buat lo yang lagi berjuang. Ingat target market bukan semua orang ya. Sampai ketemu di video berikutnya.